Shalom, selamat siang Indonesia dan selamat siang untuk semua umat Tuhan yang ada di bangsa ini. Saya Pendeta Elroy Israel Subahelut dari Bali menjumpai Bapak Presiden dengan video yang sangat sederhana ini. Saya ingin menyampaikan point of view saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta dan sebagai gereja Tuhan di bangsa ini. Yang pertama, teologi politik gereja adalah tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Artinya bahwa kepemimpinan di bangsa ini, ketika Bapak menjadi presiden, maka Bapak telah ditetapkan oleh langit, Bapak telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi presiden atas bangsa ini. Karena itu seluruh umat Tuhan di bangsa ini menerima penuh Bapak dan mendukung Bapak di dalam pemerintahan yang telah tanggung jawab yang telah diembangkan oleh langit, oleh Tuhan kepada Bapak untuk memimpin negara besar Republik Indonesia ini. Jadi tidak ada motif apapun, gereja mendukung penuh tugas dan tanggung jawab seorang presiden Bapak Prabowo Subianto dan para kabinetnya untuk bangsa ini. Yang kedua, teologi etika gereja adalah gereja berdiri dan berdoa bagi Bapak Presiden, bagi bangsa ini, bagi yudikatif, bagi eksekutif dan bagi legislatif, bagi kabinet yang Bapak pimpin, agar Bapak dapat memperjuangkan cita-cita bangsa ini untuk menuju masyarakat Indonesia adil dan makmur, jaya dan sejahtera. Yang ketiga, selain teologi politik gereja dan teologi etis gereja, maka ada tugas dan tanggung jawab gereja yang paling penting adalah tugas kenabian. Gereja berdiri untuk melakukan kritik yang konstruktif bagi bangsa ini. Karena itu sebagai hamba Tuhan, maka saya menjalankan fungsi kenabian saya, menyampaikan beberapa poin kritikan dan masukan yang konstruktif bagi Bapak Presiden yang saya kasihi dan Bapak Presiden yang saya cintai. Yang pertama adalah mohon Bapak mencabut semua peraturan mengenai pajak yang membebankan rakyat. Yang kedua adalah mohon Bapak mendorong pemerintah supaya menerima dan memberlakukan undang-undang perampasan aset koruptor. Yang ketiga adalah peraturan koruptor dihukum mati di bangsa ini, mohon undang-undangnya ditandatangani. Nah, koruptor merusak sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Dan yang berikut adalah Bapak tolong menghentikan program MBG, di mana program ini rawan korupsi dan memang menjadi tempat korupsi dan tidak maksimal bagi bangsa ini dan rakyat Indonesia. Yang keempat adalah tolong pendidikan yang menjadi hak dasar warga negara dari SD sampai perguruan tinggi digratiskan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah dari kerajaan Israel kuno di dalam kitab Raja-Raja yang menyampaikan bahwa ketika Salomo memberikan kekuasaan kepada anak yang bernama Rehabeam, rakyat datang dan berkata kepada Raja Rehabeam, tolong bebaskan kami dari pajak yang dibebankan oleh Raja Salomo, dan maka kami akan mengabdi kepada keluarga Daud. Raja Rehabeam berkata, besok kembalilah, aku akan memberikan jawaban. Tetapi Raja Rehabeam tidak mendengarkan nasihat. Dia tidak membela rakyatnya. Dan Raja Rehabeam berkata kepada seluruh rakyat bahwa aku akan menaikkan pajak dan menghajar kalian dengan cambuk besi. Pada hari itu kerajaan terpecah menjadi dua. Rakyat meninggalkan keluarga Daud. Raja Rehabeam hampir-hampir saja dibunuh dan lari meninggalkan tempat pertemuan dengan rakyat. Itu adalah kisah sejarah. Bapak Presiden mungkin lebih paham tentang revolusi Bolshevik atau revolusi Bastille di Perancis. Saya mohon Bapak dengan hikmat dan bijaksana
untuk mendengarkan suara rakyat dan berdiri di sisi rakyat. Rakyat akan mencintai Bapak, rakyat akan membela Bapak jika Bapak pro rakyat. Berjuanglah bersama-sama untuk rakyat dan demi tumpah darah Indonesia. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Presiden, sehingga situasi di bangsa ini kami terus berdoa dan mendukung pemerintahan Bapak dengan doa-doa kami dan dengan hal-hal kecil yang kami lakukan bagi bangsa di sekeliling kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Izinkan saya berdoa dengan doa yang sederhana ini bagi Bapak Presiden. Tuhan Allah kami di surga, kami berdoa memberkati Bapak Presiden. Berikan beliau hikmat, berikan beliau kekuatan untuk menimbang, memilih, dan kemudian memutuskan dengan hikmat-Mu situasi yang dihadapi di bangsa ini. Berikan beliau rendah hati, supaya Tuhan mengambil keputusan-keputusan yang pro kepada rakyat. Tuhan berdiri di sisi rakyat. Tuhan berikan hikmat kepada beliau dengan ketegasan. Berikan kesehatan. Berkati semua kabinet yang beliau pimpin. Kami percaya situasi bangsa ini akan menjadi lebih baik di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati bangsa kami, berkati aparatur negara TNI dan Polri, berkati para menteri yang ada, berkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden. Terus sehat Bapak untuk memimpin bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Shalom, 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 shalom.